Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali lagi ke channel Rai Kristi TV. Di sini saya akan mau membagi bagaimana cara melakukan pemetaan kawasan hutan lindung berdasarkan eh, SK Kementerian tahun 1980. Ya, di sini studi kasus yang saya mau pemetaan pada hutan lindung yaitu berada di Kecamatan Malino Barat. Apa itu hutan lindung? Hutan lindung adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi oleh sekitarnya. Untuk menjaga agar hutan lindung dapat berfungsi dengan baik sebaiknya, maka di dalam hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi tersebut. Pada pemetaan hari ini kita menggunakan bahan yaitu metadata batas wilayah, yang kedua metadata kemiringan lereng, yang ketiga metadata jenis tanah, yang keempat metadata jenis curah hujan. Jadi teman-teman, di sini saya metadatanya ini saya gunakan berdasarkan keputusan Kementerian Pertanian pada nomor 837 tahun 1980. Jadi teman-teman jika ingin membuat peta hutan lindung di wilayah teman-teman bisa mengacu pada undang-undang tersebut. Maksudnya pada surat keputusan ada Kementerian Pertanian nomor 837. Di sini informasi yang saya gunakan yaitu seperti biasa, seperti video yang kita buat kemarin, yaitu scoring. Ini di mana informasinya NKL dikali bobot atau nilai parameternya itu 20 ditambah NJT dikali 15 ditambah NCH kali 10. Sini ada keterangannya NKL itu apa, NJT itu apa, NCH itu apa. Nah, di sini teman-teman bingung kan? Kemarin saya juga bingung dan saya juga uh, mempelajari surat keputusan menteri ini, di mana bagaimana cara mengambil atau membuat pembobotan dan scoring itu. Di sini saya sudah mempelajari, teman-teman bisa pelajari di mana pembobotan itu melalui SK ini. Di sini variabel yang saya gunakan itu ada tiga variabel. Di sini. Nah, jadi teman-teman bingung kan bagaimana teman-teman mau membuat bobot dan scoringnya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah dicantumkan. Coba perhatikan teman-teman surat keputusan ini pada nomor 2.5 di sini.
sini yang dia menyatakan, maka tinggi nilai kelas suatu faktor makin besar pengaruh faktor tersebut terhadap kepekaan wilayah yang bersangkutan terhadap erosi. Jadi teman-teman, maksudnya nilai kelas suatu faktor itu yaitu ini, yang ini. Nah, yang kelas kelas umpamanya kelas lereng ini kelas satunya, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Begitu dan seterusnya. Dan pembobotannya bobot atau nilai parameternya itu diambil dari nomor 2.6. Itu menjelaskan untuk penempatan perlunya hutan lindung dalam suatu wilayah, maka nilai dari sejumlah faktor dijumlahkan setelah masing-masing dikalikan dengan nilai timbang sesuai dengan besar pengaruh relatif terhadap erosi. Nilai timbang adalah 20. 20 untuk lereng, 15 untuk jenis tanah, 10 untuk curah hujan atau intensitas hujan. Di sini teman-teman, maksud dari penjelasan 2.6 ini yang saya paham atau saya pelajari, soalnya di sini saya belajar secara otodidak juga. Maksudnya itu nilai kelas apa namanya? Nilai kelas suatu faktor itu dikali dengan nilai timbangan atau bisa disebut nilai bobotnya ini. Jadi 1 kali 20 gitu. 1 kali 15, 1 kali 10. Masih bingung? Kalau masih bingung, begini. Ini kita ambil contoh curah hujan nih 10. Kita ambil contoh 10. Jadi di sini kan dikalikan 1 kali 10. Itu berapa? 2 kali 10. Itu berapa? 3 kali 10 itu berapa? Nah, yang berapa itu hasil dari perkalian 1 kali 20 itu adalah skornya, skor dari ini, dari dari perkalian 20 kali 1. Nah, itulah skornya, skor dari parameter dari curah hujan tersebut. Jadi ini saya sudah buat, ini saya ambil di internet, di mana pembobotan itu yang saya jelaskan tadi 20 kali 1 itu 20, 20 kali 2, 20 kali 2 40 dan seterusnya. Begitupun jenis tanah 15 kali 1 ya 15, 15 kali 2 20, 30, 15 kali 3 45 dan seterusnya. Nah, begitu teman-teman. Begitu teman-teman cara melakukan pengisian atau membuat pembobotan dan harkat pada suatu parameter yang dalam pemetaan hutan lindung berdasarkan surat keputusan nomor 837. Jadi jika teman-teman belum paham, nanti teman-teman bisa tanya di apa? Yang apa? Teman-teman yang dari kehutanan. Saya juga masih belajar otodidak. Yang saya paham begitu. Ini saya dapat di yang kolom ini saya dapat di paduan teknik penyusunan analisis kesusahan lahan. Jadi saya mencermati bahwa untuk pengisian pembobotannya seperti itu. Nah, untuk klasifikasi tersebut, ini kita juga ambil di ini, yang ini. Kita ambil juga di SK. Bisa lihat di SK. Kita lihat di SK ya. Cara melihatnya di sini teman-teman.
teman-teman bisa em, ini hasil penjumlahan yang sama dengan atau lebih dari 175 menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutan perlu dijadikan dibina dan dipertahankan sebagai hutan lindung. Jadi kita dari parameternya yang ini itu ambil dari itu dari SK tersebut nih. Dan terus selanjutnya kita lanjut lagi di cari lagi di sini. Jadi, mohon maaf teman-teman, videonya agak lama. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci juga bagaimana cara mengisi pembobotan atau harkat dalam suatu variabel atau parameter di pemetaan kesesuaian lahan atau hutan lindung. Di ini teman-teman ada perhatikan di sini juga di 2.2 hutan produksi dengan penebangan terbatas. Nah ini. Jadi 125 sampai 174. Ini. Di dalam hal ini lahan yang setelah ketiga nilai faktor dikalikan dengan angka penimbang masing-masing mempunyai jumlah nilai skor 125 sampai 174. Ini sebagai hutan produksi dengan penebangan terbatas. Jadi teman-teman bisa lihat di sini cara melakukan kelas intervalnya nanti. Nggak usah pakai rumus, nggak usah dihitung, sudah ditentukan di sini. Hutan produksi bebas itu skornya 124, berarti di sini kurang dari 124 itu adalah hutan produksi bebas dikonversikan. Jadi ini parameter yang digunakan, lereng, jenis tanah, potensi hujan. Sumbernya sudah ada di sini. Tapi ini saya ambil di dunia Google. Bisa teman-teman cari di sana. Kerangka analisis yang saya gunakan yaitu di sini, di mana saya butuhkan dana Demnas 30 meter, metadata jenis tanah JPEG, BMKG atau sistem informasi hidrologi. Di sini data DEM ini saya ambil di situs BIK. Yang ini teman-teman bisa ambil di instansi terkait, dan ini juga bisa diambil instansi terkait atau di situs online resmi dari BMKG atau sistem informasi hidrologi. Metode yang untuk Demnas ini untuk mendapatkan kemiringan-lerengnya itu metode slope, sedangkan ini geofencing atau digitasi, dan ini data BMKG dari data BMKG-nya itu menggunakan metode IDW. Dihasilkan metadata SAP keberadaan lereng, dihasilkan metadata SAP jenis tanah, dihasilkan metadata SAP curah hujan. Nah, dari ketiga ini melakukan pengisian atau pengisian data nilai, bobot, dan penjumlahan skornya. Nah, habis itu hasil penjumlahan skor itu dapatlah hasil dari hasil perhitungan dengan kawasan hutan lindung. Oke, itu saja yang saya bisa berikan, dan supaya tidak membingungkan bagaimana cara mengisi pembobotan atau nilai-nilai pada variabel. Oke, kita lanjut di praktikum. Jadi, yang saya mau kasih tahu, teman-teman bisa ambil ini sudah di-upload di dunia Google. Teman-teman bisa cari dan pelajari, jangan asal mengisi bobot dan nilainya. Oke, teman-teman bisa buka aplikasinya. Di sini saya mempunyai 4 data, yaitu metadata batas wilayah, metadata kemiringan lereng,
metadata jenis tanah, metadata curah hujan. Di sini saya buka sebelumnya. Ini adalah peta kemiringan lereng pada Kecamatan Malino Barat. Ini metadata jenis tanah di Kecamatan Malino Barat. Ini adalah curah hujan di Kecamatan Malino Barat. Jadi teman-teman, di sini saya sudah mengisi sebelumnya sudah mengisi data-data nilai dan bobotnya di tabel data metadata SAP kemiringan lereng. Ini saya sudah hitung sebelumnya, datanya sudah saya hitung. Jadi kalau teman-teman di sini bingung cara mengisinya kayak mana, cara mengisinya gampang sekali, banyak di YouTube teman-teman yang membahas pemetaan. Di sini teman-teman bisa add tabel, di sini teman-teman bisa mengisinya. Dan di sini tipenya sort. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengacu pada penelitiannya orang, teman-teman umpamanya nilai kelasnya dan nilai parameternya itu koma, teman-teman pakai tipe float. Jadi gampang untuk menghitungnya nanti. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk dalam penelitian hutan lindung atau analisis hutan lindung, teman-teman bisa memiliki banyak jurnal-jurnal atau buku-buku, dan juga dibantu dengan SK dari tahun 1980. Oke, di sini kita akan melakukan analisisnya atau melakukan pemetaannya pada hutan lindung di Kecamatan Malino Barat. Pertama-tama teman-teman buka di tools geoprocessing. Teman-teman di sini melakukan intercept. Bang, bisakah Bang kalau bisa mengacu pada suatu keputusan? Bisa teman-teman. Saran saya, kalau teman-teman melakukan penelitian, bisa ambil di jurnal-jurnal atau buku-buku lain yang membahas tentang pemetaan pemetaan hutan lindung dengan uh, referensi yang baru gitu, dengan nilai yang baru, dengan variabel yang atau parameter yang banyak. Ini kan tahun SK-nya ini kan tahun 1980. Jadi ini agak lama, lumayan lama. Jadi mungkin dalam SK yang baru mungkin ada yang seperti ini, atau mungkin SK yang baru itu mungkin ada yang penambahan variabel dalam pemetaan hutan lindung. Di sini mohon maaf, di sini yang saya jelaskan tadi yang mengenai materi untuk pengisian bobot itu saya pelajari sendiri, enggak belajar sebagai otodidak, dan susah memahami. Saya juga masih bingung waktu itu dalam pelajari pengisian bobot untuk pemetaan hutan lindung. Jadi jika teman-teman di sini ada anak atau dari mahasiswa kehutanan eh, apa namanya eh, ini enggak sesuai yang saya jelaskan tadi, mohon maaf, itu yang saya pelajari, yang saya dapatkan gitu, yang saya pahami untuk pengisian bobotnya. Oke teman-teman, kembali lagi di sini kemiringan lerengnya di overlay. Kemiringan lereng jadi tanah curah hujan dengan cara tadi diklik ija ini, diklik-klik. Kalau teman-teman di sini umpamanya ada kesalahan pengisian mengisinya enggak sesuai dengan sesuai dengan nomor, teman-teman bisa dikasih begini,
klik sini atau ini gitu, atau bisa menghapusnya di sini. Oke, kita simpan di sini, simpan di data atau tabel tempat kita menyimpan satu dokumen. Ini kita bahan GIS5. Di sini kita ketik hasil. Oh, mulai. Oke. Ini prosesnya agak lama. Jadi teman-teman, jika laptop teman-teman bagus, ini terus apa, teman-teman laptopnya bagus, buat kemungkinan prosesnya agak cepat. Laptop saya ini ya sudah jadul dan mau minta ganti. Bang, bagaimana cara bikin kemiringan lereng? Oh, banyak di YouTube. Sekarang itu dunia maya banyak di YouTube. Teman-teman bisa cari di sana. Oke. Ini kita kasih buka. Oke, inilah hasil data dari overlay. Di sini teman-teman, kita di sini belum selesai. Di sini teman-teman bisa menambahkan add folder, add file. Di sini teman-teman menambahkan tabel atau menambahkan file dengan keterangan di sini jumlah skor gitu. Di sini tipenya masih short. Di sini teman-teman oke aja. Yes. Di sini teman-teman klik kanan. Teman-teman bisa pilih Fleet Calculator. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penjumlahan. Di sini teman-teman klik skor, baru ditambah sesuai rumus yang saya paparkan tadi. Terus itu di sini teman-teman bisa tambah lagi skor. Terus itu klik tambah. Di sini yang terakhir yaitu oke. Di sini sudah selesai. Pastikan teman-teman jangan salah sini. 1 2 3. Kalau teman-teman di sini umpamanya di sini skor. Di sini teman-teman pilihnya ini. Nanti nilainya agak teman-teman pilih ini. Nanti nilainya enggak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kita langsung oke aja teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, jika video ini lama, mohon maaf, ini saya videonya agak lama. Saya kalau membuat video enggak enak kalau enggak dijelaskan gitu. Maksudnya kalau mau edukasi kan ya harus dijelaskan gitu. Walaupun penjelasan saya ini agak kurang gitu. Nah, sini sudah ada hasilnya, hasil dari penjumlahan scoringnya. Di sini jumlah terendah yaitu 45, jumlah tertinggi itu 95. Jadi kita tambah lagi di sini, tambah add file. Teman-teman bisa ketik keterangan atau kawasan aja, kawasan gitu. Di sini teman-teman bisa pilih teks. Kita langsung oke.
Oke. Jadi kita langsung mengisi aja, mengisi tabelnya. Di sini kan tadi hutan lindung itu berada di lebih tinggi dari lebih dari 174. Jadi kita lihat di sini, lebih 174. Di sini 174. Nah, di sini kan 75. Nah, sini. Dia di sini, berada di sini. Sampai di sini. Oke. Oke, di sini kita klik. Atau bisa begini. Oke. Nah, terus itu teman-teman klik di sini, klik kanan. Terus itu teman-teman lagi pilih Bridge Calculator. Di sini kawasan atau hutan lindung ya. Hutan lindung. Hutan lindung. Oke. Udah. Di situ tadi kan 74 sampai 174 sampai 125. Jadi dari 170 sampai 25. Sampai 125. Oke, ini sampai 125. Oke, ini. Enggak. Ini. Di sini. Jadi teman-teman langsung klik di sini. Baru sini teman-teman supaya gampang gitu. Susahnya. Oke. Sini kita hutan produksi terbatas. Hutan terbatas. Oke. Ada yang salah ini. Enggak. Datanya berat. Oke. Jadi sisanya itu dari sini, sisanya itu 25 ke bawah tadi kan. Dari situ dari 20 sampai 45. Ini kita lagi sini. Terus itu teman-teman ikan hutan produksi bebas. Hutan produksi bebas. Hutan dikonversikan. Oke. Teman-teman langsung oke. Oke, inilah hasil dari penghitungan overlay atau scoring pada pemetaan
kawasan hutan lindung di Kecamatan Malino Barat. Sudah, jadi teman-teman tinggal kasih warna ini, kasih warna supaya gampang melihatnya yang mana-mana hutan lindung. Klik sini teman-teman, hilang contengnya, teman-teman cari kawasan, langsung ini di oke. Teman-teman tinggal kasih warna aja yang warna teman-teman warnanya suka bagaimana, yang gini teman-teman sesuaikan warnanya, ini kasih ini oke. Teman kasih warna kuning juga di sini supaya cantik dilihat gitu. Oke, kita langsung oke. Di sini dobrak datanya, takutnya nanti laptop aplikasinya keluar. Oke, inilah hasil dari perhitungan scoring untuk pemetaan kawasan hutan lindung. Teman-teman bisa pilih warna di sini juga, atau ini warna merah kita ganti warna hijau. Udah. Oke, ini jadi teman-teman kalau mau kasih warna sesuai dengan apa ini aturan, teman-teman bisa lihat SK Kementerian sekarang, mungkin ada cara melakukan pewarnaan hutan. Di sini yang saya gunakan warna-warna ini sesuai keinginan saya suka warna ini, ya saya suka warna yang ini. Jadi teman-teman bagus, teman-teman bisa kasih warna lagi yang lebih bagus gitu. Yang ini sama ya, yang ini atau yang ini. Supaya dilihat cantik gitu. Oke, ini adalah warna yang bagus juga. Nah, kira-kira teman-teman ini warnanya bagus kah atau bagaimana? Ya, begini aja warnanya bagus. Ini. Oke. Oke, di sini teman-teman bisa lihat dan lihat yang mana hutan lindung, yang mana hutan produksi terbatas, yang mana hutan produksi bebas dikonversikan. Di sini ada untuk Kecamatan Malino Barat ini hutan lindung itu berada di sini. Jadi pemerintah Kecamatan Malino Barat tolong jangan ditebang hutan bagian sini, karena di sini adalah kawasan hutan lindung. Dan di sini juga teman-teman dilihat juga untuk saya analisis untuk wilayah saya ini Kecamatan Malino Barat ini adalah kecamatan di mana saya lahir. Di sini berada di sini nih adalah sungai Malinau yang melintang begini. Dia ikut dan di sini juga dia sungainya begini kayaknya, mungkin nanti dilihat di map di Google. Nah, di sini teman-teman tahun ini kembali lagi bencana banjir
itu banjir bandang di sini. Dia dari hulu di sini, banjirnya itu tiba-tiba datang begitu di sini. Jadi analisa saya bahwa di sini nggak boleh ditebang gitu, nggak boleh hutannya nggak boleh ditebang. Karena di sini nih, kalau boleh tahu kalau teman-teman boleh tahu di sini nih dataran, bagian dataran rendah kalau nggak salah. Coba kita lihat di sini. Di sini nih bagian dataran rendah sini nih. Dan di sini nih, eh bagian sini nih dataran, eh, tinggi, curam di apa? Yang memenuhinya tinggi dan curam di sini. Oh, begitu mungkin. Karena di sini nih, di sini nih sungai. Kalau nggak salah di sini nih Sungai Setaban. Eh, Begitu teman-teman, begitu cara analisa metanya. Teman-teman, kalau teman-teman di tempatnya daerah teman-teman itu bagaimana gitu. Di sini yang paling banyak paling banyak itu yaitu hutan produksi bebas dikonversikan. Nih, jadi teman-teman bisa pelajari, eh, apa itu hutan produksi bebas, itu keterangannya tebang pilih. Nah, sedangkan hutan produksi bebas dikonversikan di bawah 125 itu tebang pilih atau tebang habis. Ini. Jadi teman-teman, maksudnya apa ini Bang, tebang pilih, tebang pilih atau tebang habis. Nah, mungkin di sini bukan anak hutanan, di sini saya bisa jelaskan. Mungkin tebang pilih itu maksudnya hutannya, ditebang tapi dipilih-pilih gitu. Yang mana diharuskan ditebang, yang mana tidak ditebang gitu. Sedangkan, eh, hutan produksi itu bebas dikonversikan tebang pilih atau tebang bebas. Maksudnya, eh, di sini bisa dipilih tebangannya, hutannya dan tebang habis, nah gitu. Dan dikonversikan sebagai, umpamanya ditanamkan sebagai pemukiman, bisa sebagai apa perkembangan pemukiman atau sebagai, apa masyarakat apa ya mungkin begitu maksudnya sebagai tanaman tahunan atau dikembangkan sebagai tanaman kelapa sawit gitu. Dan juga di sini teman-teman di Kecamatan Mana Barat ini mayoritas dalam, perkebunan di sini nih mayoritas, kelapa sawit teman-teman. Jadi, bisa jadi kalau di sini nih bisa dikembangkan sebagai, lahan, kelapa sawit gitu. Itu yang saya pahami ya kalau kalau anak hutan nonton ini, "Wih, salah itu, masa ini." Itu saya mau minta maaf, saya di sini, di mana kemampuan saya bisa menganalisa, data spasial dan dengan dipandu dengan ini, eee, kualifikasinya gitu. Nah ini, jadi pemerintah Kecamatan Manado Barat ini bagian sini nih hutannya banyak sekali ini dan disarankan menebang hutannya produksi bebas dikonversikan. Ini eee, peta ini bisa di apa mengacu pada apa peta-peta ini bisa diberikan kepada eee, dinas kehutanan pemerintah Kabupaten Malinau maupun dinas lain yang terkait, dan juga peta ini, bisa diberikan kepada apa pemerintah Kecamatan Malinau Barat, itu pada Bapak Camat, mungkin bisa dikembangkan lagi dan, bisa bagaimana perencanaan tata ruang Kecamatan Malinau Barat ke depannya. Mudahan, eee, juga Bapak Camat bisa menonton ini. Oke, eee, sampai di sini aja, apa, eee, videonya, dan
Kita akan kembali lagi dan bisa ketemu di lain waktu. Mudahan saya bisa membuat video lagi dalam materi GIS atau bagaimana kita melakukan analisis data spasial yang maksudnya sesuai kemampuan dan pemahaman saya dalam melakukan pemetaan atau analisa yang saya berikan kepada teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini. Eh, Jika video ini bagus menurut teman-teman, ya terima kasih. Mohon maaf jika video ini ada kekurangannya. Oke, teman-teman. eh di sini saya memberikan, tak lupa juga saya memberikan salam satu peta.